Nah, baik yang pertama Pak, ini pertanyaan kolektif dari beberapa penanya. Untuk mengetahui prioritas, apakah perlu dilakukan audit energi teknis atau bisa dengan sistem manajemen energi audit? Nah, ini nyambung yang kedua dengan yang pertama tadi, bagaimana cara untuk melakukan prioritasi? Apakah ada metode yang bisa dilakukan? Apakah ada metode lain selain investment dan kesulitannya seperti apa? Monggo Pak Aris. Ya, oke. Jadi untuk mengetahui prioritas, apakah perlu audit teknis atau dengan audit sistem manajemen? Pastinya teknis, bukan audit sistem manajemen. Kalau audit sistem manajemen kan yang diaudit sistemnya seberapa bagus. Kalau kita mau tahu prioritas, misalnya ngomong soal sulit atau gampang, besarnya saving sama investasi, kan harus paling nggak bikin roughly estimate kan. Nah, kalau bikin roughly estimate berarti audit teknis. Kalau nggak mau roughly estimate, tapi lebih precise estimate, berarti audit energinya levelnya yang level detail. Tapi kalau mau roughly estimate, ya berarti level audit energinya bisa jadi level 1 atau level 2 saja. Kalau mau bicara sampai ke sana, sampai ke detail resiko, ya berarti baru auditnya level 3. Bagaimana cara memprioritaskan? Intinya memprioritaskan itu sebisa mungkin kuantitatif. Jadi jangan ngomong sulit, mudah, sulit, mudah, sulit, mudah. Besar, lumayan, sedang. Nah, itu nanti bingung. Karena 2 lumayan plus 1 besar ditambah dengan 1 besar, 1 lumayan plus 1 sedang, itu mana yang harus lebih dipilih ya? Nanti pusing sendiri kalau pakai yang kuantitatif begitu. Mending pakai yang kualitatif, nanti pusing sendiri. Mending pakai yang kuantitatif. Pakai angka. Kalau nggak pakai angka kayak tadi, angkanya tadi kan pakai angka sebenarnya kalau sudah bisa digrafikkan. Besarnya investasi karena itu mengaruhi keputusan top manajemen. Tingkat kesulitan karena itu mempertimbangkan kebutuhan tim. Apakah bisa dikerjakan sendiri atau tidak, atau bisa juga bicara soal resiko. Ini beresiko nggak secara quality, secara proses dan sebagainya. Atau kalau besar saving pasti karena ujung-ujungnya investasi itu harus menarik. Kalau misalnya investasinya cuma balik nanti di tahun ke-15 sedangkan umur alatnya cuma 10 tahun, nah berarti investasinya akan balik kan. Gitu Mas Tiu. Iya Pak, terima kasih penjelasannya. Nah baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Yang nomor 3 dari Pak Ikhwan di PJB Pak. Di klausul 8 untuk ISO 50001/2018 yang terbaru untuk operasional control dan planning. Di prosedur ECP Pak, Engineering Change Program terkait kajian efisiensi energi peralatan wajib adakah? Nah, bila memang wajib ada, seperti apa gambarannya Pak? Ini yang diminta adalah desain, ya. Kalau ada sesuatu yang berubah di SCU, maka buktikan secara sistem bahwa desain itu mempertimbangkan kinerja energi. Itu yang diminta di 50.001. Kalau kemudian di banyak perusahaan merubah desain itu, terutama di SCU dan tempat lain, itu terkait dengan ECP, Engineering Change Program. Ada juga teman-teman di pabrik lain itu menyebutnya Management of Change, emosi, gitu ya. Apapun itu, intinya adalah kalau biasanya Management of Change atau Engineering Change Program itu juga mempertimbangkan safety, juga mempertimbangkan productivity, juga mempertimbangkan quality, juga mempertimbangkan environmental impact. Sekarang tolong ditambahkan satu pertimbangan lagi, yaitu efisiensi energi. Seberapa detail informasi efisiensi energi bisa diberikan, itu tidak diatur di 50.001-nya. Karena 50.001 tahu, sangat tergantung case by case itu. Yang kayak seperti itu case by case. Tetapi secara sistem harus dipastikan ada mengakomodir bahwa setiap perubahan desain itu ada bukti terdokumentasi, documented information documentation bahwa energi efisiensi itu yang dipertimbangkan.
Bisa jadi pertimbangannya belum sampai detail, tapi ada bukti sudah dipertimbangkan. Itu aja yang diminta. Kalau mau ngomong detail, maka kalau versi saya, ya life cycle cost, dihitung sampai life cycle cost-nya, dihitung sampai technical feasibility-nya. Itu kalau mau ideal. Jadi setiap project design itu nanti harus ada yang namanya before and after dan dipantau untuk per project. Itu ngomong ideal. Tapi saya nggak bisa ngomong ideal kalau ngomong soal compliance atau nggak compliant terhadap 50001. Ini kalau yang ditanyakan compliant terhadap ISO ya cukup ada satu baris row kolom yang menjelaskan tentang pertimbangan energy efficiency. Kemudian dicatatkan di sana. Ini efisiensinya akan naik dari sekian menjadi sekian. Ini akan menambah konsumsi energi sebesar ini. Tetapi tetap harus dilakukan. Dan artinya bukan harus yang lebih hemat loh ya. Boleh saja kita tahu bahwa ini akan menaikkan konsumsi energi, tapi mau nggak mau karena kapasitas produksi berubah misalnya. Boleh, gitu Pak Iqbal. Ya. Terima kasih Pak Aris, luar biasa. Semoga masih penasaran Pak ya dengan jawabannya. Silahkan kontak kami kembali Pak untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Selanjutnya Pak dari Bu Meka, rekan kita di Adaro Pak. Apakah NMS mencakup juga action plan untuk memperbaiki kinerja energi yang sifatnya mengatasi aspek non-teknis atau sosial? Misalnya, loss energi ternyata disebabkan oleh tindakan ilegal. Nah, monggo Pak Aris. Enggak. Sayangnya enggak. Itu perbaikan kualitas data sevalid apa, karena kalau tindakannya yang dimaksud energy consumption berarti yang dipakai, bukan yang bocor, ditilep orang, kencing di jalan, kan nggak begitu. Karena kinerja energi kita membaik, kenapa? Karena dulu BBM-nya dicolong orang, Pak, sekarang nggak dicolong. Sehingga otomatis yang tercatat lebih real, Pak. Nah, itu bukan kinerja energy management system, kan? Beda lagi. Karena sebaliknya, kita nggak mau kalau kinerja energi memburuk, Pak. Kenapa? Bensinnya, solarnya banyak yang dicolong orang. Ya, nggak mau juga, kan? Kita maunya fair, kan? Yang dikonsumsi sama SEU kita, kan? 50.001 nggak sampai ke sana. Iya Pak Aris. Pertanyaan selanjutnya Pak, ini sekaligus menjadi penutup untuk sesi kita dari Pak Hari Yuwono. Pertanyaannya adalah, apakah ada perusahaan ESCO yang berinvestasi, mengambil risiko dan hidup dari efisiensi energi di Indonesia Pak? Nah, menarik mungkin Pak. Monggo Pak. Pernah dengar nggak kamu? Kayaknya belum deh Pak. Saya belum pernah dengar. Maksudnya gini, yang pengen jadi ESCO banyak. Mungkin ada, cuma nggak masuk radar saya aja. Maksudnya paling nggak dari kliennya Enercos yang sekian ratus pabrik itu ya, yang semua fotonya ada di sana ya Tio ya. Setahu saya belum pernah saya dengar mereka cerita Project ESCO. Rata-rata klien itu pakai capex-nya sendiri. Kayak Tonasa keluar 40 miliar, 50 miliar ya pakai capex-nya sendiri. Indofood investasi beberapa hal juga pakai capex-nya sendiri. Mungkin isunya culture ya. Nggak tahu seberapa tinggi trust levelnya industri terhadap ESCO. Maksudnya gini, kalau skemanya share saving, ESCO-nya yang eksekusi, kemudian saving-nya dibagi berdua dengan industrinya, isunya satu, banyak ESCO yang nggak punya capital. Dua, biasanya yang disenggol-senggol itu proses inti. Dan industri relaktan kalau ada orang luar nyenggol-nyenggol proses intinya. Karena bisa jadi, misalnya gini, kasarnya gini, kalau sampai trip aja itu satu pabrik, satu hari, duitnya ESCO itu nggak bakalan cukup sampai akar-akarnya untuk ganti rugi. Levelnya masih di situ. Jadi industrinya
either ESCO-nya nggak punya duit atau industrinya nggak terlalu percaya. Kemudian yang kedua, kalau sistemnya industrinya yang investasi, ESCO-nya yang jamin dengan kemampuan teknisnya dan sebagainya, baru kemudian ESCO dapat bagian lebih kecil misalnya dari savingnya. Kadang industrinya itu nanya, lah kan aku keluar investasi diri, terus kenapa aku mesti bagi hasil sama kamu? Kontribusimu apa? Secara teknis kelebihanmu apa? Seberapa convincing? Itu yang saya tangkep sih, tapi bisa jadi saya salah. Saya yakin di luar sana mungkin ada project ESCO yang sebenarnya sudah jalan berhasil, cuma mereka kan juga nggak wajib laporan ke kita, toh. Kita juga nggak tahu gitu maksudnya. Tapi dari kliennya Enercos yang ada di foto tadi, ya, di logo-logo tadi, saya belum pernah ketemu tuh yang cerita, waduh saya sukses Pak sama ESCO ini, sama ESCO itu. Mungkin justru proyek-proyek renewable yang saya pernah lihat. Biogas, kayak gitu-gitu pernah lihat. Tapi kalau yang energy efficiency, waste recovery, dan sebagainya malah belum pernah lihat saya. Nah, ini ada pertanyaan tambahan Pak dari Pak Mendy di PT Mantra Bali. Dalam perhitungan biaya LCC dengan mempertimbangkan time value of money, apakah diskon rate-nya menggunakan angka inflasi historikal secara umum atau angka inflasi historikal dari harga listrik? Nah, gitu Pak. Good point Pak. Yang kita pakai sekarang diskon rate-nya kebetulan karena ini kasusnya ngitungnya kan LCC untuk pabrik ya, untuk industri tertentu. Artinya mereka punya angka diskon rate Pak. Biasanya kita nyebutnya WACC-nya berapa? Weighted average cost of capital. Jadi kayak Indofood itu kalau ditanya, jadi kalau Indofood ngitung investasi biasanya pakai diskon rate berapa? Mereka punya angka itu. Astra punya angka berapa? Gitu. Mereka punya. Finance-nya pasti punya. Kalau ngitung investasi, financial visibility, dia pasti pakai pertimbangannya diskon rate-nya pakai itu. Kenapa? Karena pendekatan saya, duit yang mau dipakai untuk increment cost, bayar lebih mahal dari teknologi penghemat energi ini, itu duit yang mesti berkompetisi. Di pabrik itu dia kompetisi. Ada 5 proyek kompetisi. 1 proyek terkait quality, 1 proyek terkait productivity, 1 proyek ternyata terkait energi, maka perlakuan mereka tentang financial visibility-nya, proyek quality, proyek environment, proyek itu terhadap duitnya, terhadap nilai investasinya itu sama. Artinya kita harus pakai diskon rate yang sama, nggak terkait dengan harga listrik dan sebagainya. Tetapi pakai diskon rate-nya perusahaan, WACC. Nah, ini nanya aja sama finance, WACC-nya berapa. Kalau orang kampus, pendekatannya kampus, yang kasusnya bisa jadi yang general gitu, tidak case industri tertentu, biasanya pakai diskon rate average loan rate-nya 3 bank nasional, BRI, Mandiri, BNI, ya, misalnya begitu. Average-nya bunga bank mereka. Tapi hati-hati juga karena BUMN dapat bunga lebih rendah daripada daripada komersial biasa. Nah, itu harus dipertimbangkan juga. Nah, ini biasanya diambil berapa tahun terakhir, Pak? Gampang, setahun terakhir aja. Enercos, One Stop Energy Management and Sustainable Solution Service.